Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan operasi serangan ke Iran akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Ya, Amerika Serikat juga memastikan tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan nuklir Iran. They will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. Got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no navy. They have no military. They have no air force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? Jelang perang darat, kapal induk Amerika USS George H.W. Bush bertolak ke Timur Tengah, pemirsa. Kapal induk ini bertolak dari Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia, menjadi kapal induk ketiga yang dikerahkan Amerika ke Timur Tengah. Kapal induk beserta gugus tempurnya ini bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Selain 3 kapal induk, Amerika mengerahkan personel pasukan operasi khusus untuk perang darat dengan Iran. Pemirsa, Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Ya, sementara terkait rencana Amerika Serikat, Iran siapkan pasukan elit. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika. Iran dipagari pegunungan, pemirsa. Di sisi barat, pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim yakni Das Ekavin serta Das Elut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. 960.000 pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat. 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Rudal Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Israel. Pada serangan ini, sirene di Israel kembali meraung di sejumlah wilayah. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel
berlarian untuk mencari aman. Sementara, satu rumah hancur dan ketegangan kembali memuncak di utara Israel. Seorang pria berusia 61 tahun dilaporkan mengalami luka ringan setelah roket yang diluncur kelompok Hizbullah menghantam kawasan perbukitan dekat perbatasan Lebanon. Rekaman di lokasi menunjukkan bagian atas rumah luluh lantak, sementara tim keamanan dan penyelamat Israel menyisir puing-puing mencari kemungkinan korban lain. Konflik ini meluas ke Lebanon dengan Hizbullah menyatakan keterlibatan mereka sebagai aksi balas dendam. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebuah mobil terbakar dan rumah tinggal hancur di Bnei dan Petah Tikva, Israel akibat pecahan rudal balistik Iran. Ya, belasan orang dilaporkan terluka akibat serangan. מול הבית שלי, באותו רחוב, מול הבית ממש. Sejumlah mobil terbakar di Petah Tikva, Israel akibat serangan rudal Iran. Petugas pemadam kebakaran dan tim tangkap darurat memadamkan api di beberapa lokasi setelah puing-puing dari rudal Iran mendarat di Israel Tengah. 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan di Petah Tikva. Di Bnei Brak, permukiman hancur terkena pecahan rudal balistik Iran. Warga sekitar bahkan mendengar ledakan hingga guncangan usai rudal Iran menghantam Israel. Setidaknya 9 orang dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut pasukan pertahanan Israel, rudal-rudal Iran dilengkapi dengan hulu ledak bom tandan yang menyebarkan submunisi ke area yang luas. Serangan rudal Iran menghantam wilayah tengah Israel. Ya, serangan tersebut menyebabkan 14 orang terluka serta kerusakan di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal di wilayah tengah Israel. Militer Israel mengonfirmasi adanya peluncuran rudal dari Iran dengan sirine peringatan serangan udara berbunyi di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Layanan medis Israel melaporkan sedikitnya 14 orang terluka, termasuk seorang anak perempuan yang mengalami luka serius akibat serpihan ledakan. 2 korban mengalami luka sedang, sementara 11 korban lainnya mengalami luka ringan. Serangan ini juga mengakibatkan kerusakan setelah pecahan rudal klaster jatuh di beberapa lokasi, termasuk Bnei Barak dan Petah Tikva yang memicu kebakaran serta merusak sejumlah rumah dan kendaraan. Militer Israel menyatakan ini merupakan peluncuran rudal pertama dari Iran dalam hampir 20 jam terakhir. Sirine peringatan pun kembali diaktifkan dan mencakup wilayah utara dan tengah Israel. Ledakan terdengar di sejumlah area saat sistem pertahanan udara berupaya menangkal rudal yang masuk. Pemirsa, pecahan rudal menghantam beberapa rumah di Bnei Brak, Israel Tengah. Ya, rentetan serangan ini membuat warga bergegas mencari tempat berlindung. Polisi dan tim penyelamat terlihat di lokasi setelah pecahan rudal menghantam beberapa rumah di Bnei Brak. Warga memegang erat barang-barang mereka bergegas mencari tempat berlindung saat sirine meraung di seluruh kota. Sementara petugas tangkap darurat menangani kerusakan dengan sedikitnya 16 orang terluka. Setidaknya 4 pecahan rudal menghantam di Israel Tengah, termasuk 1 di dekat cabang kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv. Layanan darurat mengatakan penggunaan amunisi tandan menyebarkan banyak pecahan bahan peledak menyebabkan kerusakan struktural pada beberapa bangunan. Sejauh ini 18 warga Israel dikonfirmasi tewas atas ketegangan yang melibatkan Zionis ini. Pasukan Hizbullah terus meluncurkan drone mereka untuk menghancurkan tank Israel. Dalam 12 hari terakhir, Hizbullah menghancurkan ratusan tank Israel. Pemirsa, Hizbullah melancarkan serangan tanpa henti menggunakan drone untuk menghancurkan tank mereka.
Drone ini dilaporkan menghancurkan ratusan tank Zionis dalam beberapa pekan terakhir. Serangan drone Hizbullah ini juga menunjukkan kerapuhan dari tank Israel. Bahkan dalam 12 hari terakhir, Hizbullah menghancurkan 134 tank Merkava yang membuat Israel merugi hingga 804 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 13 triliun rupiah. Sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Ya, akibat serangan tersebut pemirsa 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya luka-luka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rausha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Pemirsa, serangan Zionis Israel ke Lebanon semakin tidak terkendali. Kali ini serangan menargetkan pusat ambulans di Hanouia, distrik Tire, Lebanon Selatan. Ya pemirsa, kendaraan terbakar setelah serangan Zionis Israel membidik pusat ambulans di Hanouia, distrik Tire, Lebanon Selatan. Israel membenarkan serangan dan menyebut serangan terhadap tenaga medis dengan mengklaim anggota Hizbullah menggunakan ambulans dan menyamarkan diri mereka sebagai responden pertama untuk mengangkut senjata. Namun tuduhan ini ditolak pemerintahan Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa setidaknya 47 pekerja penyelamat telah dibunuh oleh Israel sejak melanjutkan upaya pendudukannya di Lebanon Selatan pada 2 Maret lalu. Sebuah bangunan di kawasan Al-Goberi, Lebanon hancur setelah dihantam serangan Zionis Israel. Ya, warga di sekitar diminta menjauh sedikitnya 300 meter dari lokasi. Serangan udara menghantam sebuah bangunan di lingkungan Al-Goberi di pinggiran selatan Beirut. Dilaporkan bahwa kejadian itu terjadi setelah peringatan evakuasi dari Zionis Israel. Proyektil tersebut terlihat menghantam bangunan dan menimbulkan asap membubuk tebal. Zionis Israel mengeluarkan peringatan kepada warga di daerah tersebut dengan menyertakan peta yang menandai bangunan yang menjadi target dengan warna merah. Warga didesak untuk menjauhi setidaknya 300 meter dari gedung dan bangunan di sekitarnya dengan alasan lokasi tersebut berada di dekat fasilitas Hizbullah. Zionis Israel melancarkan operasi darat di Lebanon Selatan, tak lama setelah peningkatan serangan kepada Hizbullah menyusul dimulainya perang Iran. Pemirsa, pemerintah Indonesia kutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian dan tewaskan 3 anggota TNI dan tuntut investigasi menyeluruh. Israel berdalih bahwa Hizbullah yang merudal markas Unifil. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan itu menewaskan 3 prajurit TNI di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Akibat kejadian ini, Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menolak segala bentuk alasan dari pihak Israel. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard,
and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Sementara itu Israel menuding bahwa Hizbullah yang menyerang dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan markas UNIFIL.